Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang legalitas dan hak cipta dalam karya audiovisual. Topik ini jadi penting banget, karena sebagai editor atau kreator, kita tuh sering menggunakan berbagai aset seperti musik, footage, atau gambar yang semuanya punya aturan hukum dan etikanya sendiri. Pertama kita perlu tahu dulu aset apa aja yang dilindungi oleh hak cipta. Misal musik, sound effect, rekaman suara, footage, video, font, foto, atau ilustrasi, dan juga skrip atau naskah. Semua itu termasuk kategori karya yang punya hak melekat eksklusif pada penciptanya. Artinya, kita wajib menghargai hasil dari karya orang lain dan tidak sembarangan mengambil atau menggunakannya tanpa izin. Yang kedua, ada yang namanya lisensi, yaitu izin resmi dari pemilik karya. Lisensi ini macam-macam, diantaranya ada royalty free license. Biasanya bayar satu kali dan setelah itu bisa digunakan. Lalu ada Creative Commons, yaitu lisensi gratis yang punya aturan yang berbeda-beda. Jenis aturannya pun ada banyak. Yang pertama itu ada CC BY, boleh dipakai asal mencantumkan nama pencipta. Yang kedua ada CC BY NC, boleh dipakai asal bukan untuk tujuan komersil atau cari uang. Yang ketiga ada CC BY ND, boleh dipakai tapi tidak boleh dimodifikasi. Dan yang terakhir ada CC BY SA, boleh diubah tapi hasilnya harus dibagikan dengan lisensi yang sama. Lalu ada juga karya yang masuk public domain, artinya hak ciptanya sudah habis dan bebas digunakan siapa saja. Lalu yang terakhir itu ada custom license, yaitu kesepakatan langsung dengan karya pemiliknya. Aturannya bisa fleksibel sesuai dengan perjanjian. Selain itu ada juga konsep fair use atau pengecualian. Dalam beberapa kondisi kita boleh menggunakan karya orang lain tanpa izin, misalnya untuk kepentingan pendidikan, untuk liputan berita, ataupun untuk kritik dan review. Tapi penggunaannya harus tetap proporsional dan tidak boleh berlebihan. Lanjut, aspek hukum juga diatur lewat regulasi. Di Indonesia ada Undang-Undang Hak Cipta (UU ITE) dan aturan dari lembaga seperti KPI dan LMKN. Selain itu, setiap platform seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook juga punya kebijakan sendiri soal copyright. Bahkan secara internasional ada perjanjian global seperti Konvensi Bern dan WIPO yang mengatur perlindungan karya lintas negara. Terakhir, selain hukum ada juga etika editing. Misalnya kita tidak boleh menyertakan kata-kata kasar atau membuat adegan yang mendiskriminasi suatu suku, agama, ras, maupun kelompok tertentu. Jadi meskipun secara hukum sebuah karya bisa dipakai, tapi sebagai kreator kita juga harus tetap mempertimbangkan aspek moral dan tanggung jawab sosial. Nah, jadi editing itu bukan cuma soal teknis menggabungkan gambar dan suara, tapi juga soal bagaimana kita menghormati hak cipta, memahami lisensi, mematuhi regulasi, dan menjunjung etika. Dengan begitu, karya audiovisual yang kita buat akan lebih aman, profesional, dan bisa diterima oleh banyak orang.